warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Putri Cempaka. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai NAT, Network Address Translation. Di sini mencakup pengertian, jenis-jenis, kelebihan, kelemahan, dan cara kerja dari NAT tersebut. Di sini ada pengertian NAT. NAT atau Network Address Translation adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP privat yang dapat mengakses IP publik. Dengan kata lain, NAT akan mentranslasikan alamat IP sehingga IP address pada jaringan lokal dapat mengakses IP publik pada jaringan wide. NAT mentranslasikan alamat IP private untuk dapat mengakses alamat host di internet dengan menggunakan alamat IP publik pada jaringan tersebut. Tanpa hal tersebut, NAT tidak mungkin IP private pada jaringan lokal bisa mengakses internet. IP lokal digunakan hanya untuk jaringan lokal saja, sedangkan IP public digunakan secara umum. IP public inilah yang digunakan untuk berkomunikasi di dunia internet karena dapat diakses dimanapun. Di sini ada jenis-jenis NAT. 1. Ada NAT statis. Jenis NAT ini bekerja dengan cara menerjemahkan semua alamat IP yang tadinya belum terdaftar menjadi alamat IP yang sudah terdaftar. NAT jenis ini banyak digunakan untuk komputer yang ingin diakses melalui luar. NAT statis bisa dibilang pemborosan dalam penggunaan alamat IP yang sudah didaftarkan, karena pada setiap komputer akan dipetakan untuk satu alamat IP yang terdaftar. Sehingga apabila semakin banyak komputer yang didaftarkan, maka semakin sedikit alamat IP yang masih bisa digunakan. NAT statis juga memiliki kekurangan lain, yaitu keamanan yang kurang dibandingkan dengan NAT jenis dinamis. Hal ini karena pada setiap komputer memiliki alamat IP-nya sendiri, sehingga hal ini menyebabkan meningkatnya risiko penyusup untuk masuk ke dalam jaringan private yang lebih besar lagi. Kedua, ada NAT dinamis. Sedangkan untuk NAT jenis ini berbeda dengan NAT statis. NAT dinamis bekerja dengan cara mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu buah kelompok alamat IP yang terdaftar sama. Oleh karena itu, nantinya akan ada beberapa komputer yang memiliki alamat IP yang sama dengan komputer yang lain yang terdaftar. NAT dinamis memiliki keuntungan, yaitu saat kita berselancar di internet, kita akan lebih aman. Para penyusup yang ingin menembus komputer kalian yang menggunakan sistem NAT jenis dinamis, maka penyusup itu akan mengalami hambatan dan kesulitan. Hal ini karena alamat IP yang dilokasikan selalu berubah pada setiap komputer secara dinamis. Meskipun aman, NAT dinamis juga memiliki kekurangan, yaitu apabila semua alamat IP sudah penuh dan sudah terpakai semua, maka apabila menambahkan komputer lagi, komputer tersebut tidak akan bisa terhubung ke jaringan internet melalui line NAT. Yang di sini ada lanjutan dari sebelumnya. Ada overloading NAT. Jenis ini memungkinkan sebuah klien untuk terhubung ke sebuah alamat IP publik pada setiap port yang berbeda dan berlainan. Oleh karena itu, saat NAT ini menerima sebuah permintaan dari klien supaya dihubungkan ke server, NAT tersebut akan menentukan port dan nomor IP untuk klien tersebut. Keuntungan menggunakan NAT ini adalah meskipun sebuah alamat IP sudah terpakai, namun masih tetap bisa digunakan oleh komputer atau klien lain karena memiliki beberapa port yang berbeda. Terakhir ada overlapping NAT. NAT ini dapat melakukan penerjemahan melalui dua arah, terutama jika ada nomor yang sama antara alamat IP lokal dan alamat IP publik. Supaya tidak terjadi konflik pada jaringan, maka NAT akan mengubah alamat IP publik menjadi alamat IP yang tidak ada dalam jaringan lokal. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan NAT. Kita akan membicarakan kelebihan dari NAT dulu. Dengan adanya NAT dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan, atau biasanya dikenal dengan konflik IP address. Dengan adanya NAT akan menghindari pengalamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. C. Dapat menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP atau Internet Service Provider. Dapat meninggalkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet, meningkatkan keamanan terhadap sebuah jaringan, performa yang lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif aplikasi seperti proxy. Di sini juga ada kelemahan dari NAT. NAT dapat menyebabkan keterlambatan proses. Ini disebabkan karena data yang dikirim harus melalui perangkat NAT terlebih dahulu. NAT juga dapat menyebabkan beberapa aplikasi yang tidak bisa berjalan dengan normal. Dengan adanya NAT dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut akan melewati firewall.
Nah, di sini ada cara kerja NAT. Saat seorang klien menggunakan NAT, klien tersebut akan mulai beberapa proses sampai bekerja dengan baik. Berikut ini adalah proses-prosesnya. Pertama, NAT akan menerima sebuah permintaan terlebih dahulu dari klien yang berupa paket data. Paket data tersebut ditunjukkan untuk server remote di internet. Setelah itu, NAT akan mencatat alamat IP dari klien, kemudian menyimpan di dalam sebuah tabel translasi alamat. Kemudian setelah itu, alamat IP klien ini dirubah menjadi alamat IP NAT. Kemudian NAT akan mengirimkan sebuah permintaan terhadap server. Setelah permintaan tersebut sampai kepada server, server akan merespon permintaan tersebut dari sudut pandang server yang menerima respon. Yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP dari klien. Setelah mengirim permintaan tersebut dibalas oleh server dan dikirim ke NAT. Kemudian NAT akan melanjutkan pengiriman ke alamat klien. Keempat, proses tersebut dilakukan secara berulang kali, sehingga meskipun klien tidak memiliki alamat IP publik, klien tetap bisa mengakses internet. Sekian saja penjelasan dari saya mengenai NAT. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.